Sambil lambaikan tangan, katakan shalom. Lihat kanan kirinya wajah-wajah ganteng dan cantik, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Andi Hasibuan yang boleh mengundang kami datang ke tempat ini beserta para pengurus pelayan Tuhan, mempercayakan saya memberitakan firman. Bapak Ibu, baru pertama kali kita jumpa, tidak ada salahnya kita berkenalan Bapak Ibu Saudara ya. Nama saya Pendeta Winter Lawere yang barusan tadi pimpin pujian mantan pacar saya, hari ini udah istri saya Bapak Ibu Saudara ya. Tuhan mempercayakan kami 2 orang anak, dan Tuhan mempercayakan kami juga satu pelayanan pengembalaan di Kota Bandung. Sehari-hari saya melayani jemaat Tuhan. Istri saya juga adalah seorang psikolog konselor. Jadi Tuhan mempercayakan kami sudah kurang lebih tahun ini 14 tahun kami mengembalakan jemaat Bapak Ibu Saudara. Bagi kami membangun pelayanan itu tidak sama seperti membangun bisnis. Membangun pelayanan itu membangun keluarga Bapak Ibu. Jadi kemanapun kita pergi melayani Tuhan, kita tidak sedang berbisnis. Kita ketemu keluarga kerajaan surga. Katakan amin. Iya Bapak Ibu Saudara ya. Banyak gereja, banyak persekutuan, bangun pelayanan seperti bangun bisnis. Tidak ada yang datang langsung tutup. Kalau orang Kristen nggak boleh begitu, amin. Kemana-mana kita pergi, kita bangun pelayanan, kita ketemu keluarga kerajaan surga. Sekali lagi lihat kanan kirinya, lihat Bapak Ibu Saudara, pastikan sudah maniskan gigi, katakan amin. Oh iya, udah pasti itu. Hari ini saya akan bawakan satu tema yang diberikan pada saya, yaitu tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Tetap kuat dan semangat di dalam Tuhan. Ada satu ayat yang pertama kali saya baca waktu saya remaja. Saya kira ayat ini hanya relate dan relevan waktu remaja saja. Ternyata ayat ini masih relate dan relevan untuk semua usia, untuk semua keadaan. Mana ayatnya? Tolong ditampilkan. Roma pasal 12 ayat 11. Saya juga menyapa jemaat CNC yang mengikuti melalui Zoom Bapak Ibu Saudara ya. Jemaat kami di Bandung mengikuti melalui Zoom. Shalom ya. Kita akan baca Bapak Ibu Roma 12 ayat 11 ya. Yang tidak kelihatan di depan boleh lihat Alkitabnya masing-masing, kitab sucinya masing-masing. Yang kelihatan kita baca 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan kerajinanmu kendor, biar rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Melalui ayat ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang ada di Roma untuk tidak bermalas-malasan. Jangan kasih kendor. Padahal Bapak Ibu Saudara, jemaat di Roma pada waktu itu menghadapi berbagai macam masalah. Sama seperti engkau dan saya hari ini punya masalah-masalah tersendiri. Tapi tetap saja Rasul Paulus mengingatkan jemaat Tuhan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, jangan bermalas-malasan, tapi biar rohmu tetap kuat dan semangat untuk melayani Tuhan. Yang setuju dengan firman Tuhan katakan amin. Tolong diklik slide selanjutnya. Beberapa pakar psikolog berpendapat bahwa tidak akan ada kemiskinan kalau tidak ada kebodohan. Dan tidak akan ada kebodohan kalau tidak ada kemalasan. Bapak Ibu Saudara, kebodohan yang saya maksud di sini bukan secara IQ akademis atau intelektual saja. Di Alkitab, orang bebal dan orang yang tidak berhikmat digolongkan sama seperti orang bodoh. Jadi sebenarnya tidak akan ada kemiskinan itu kalau tidak ada orang bodoh. Persoalannya kebodohan itu disebabkan karena kemalasan. Sama-sama bilang kemalasan. Kok ngomongnya kayak lagi males-malesan ya? Sama-sama bilang kemalasan. Nah, sebelum saya membahas tema khotbah kita hari ini atau sharing firman Tuhan, saya ingin bahas dulu Bapak Ibu Saudara. Ada banyak penyebab mengapa seseorang itu malas. Tapi pagi ini izinkan saya menyampaikan satu kebenaran ya, yang sehubungan dengan kenaikan Tuhan Yesus. Ada 2 penyebab kenapa orang itu malas. Yang pertama, tolong diklik, mentally unhealthy atau mental yang kurang sehat. Wah, tulisannya kecil sekali ya, tapi saya harap Bapak Ibu bisa baca ya. Mental yang kurang sehat. Bapak Ibu, tidak sedikit orang ketika menghadapi persoalan hidup
mentalnya terganggu. Sekali lagi ya, tidak lepas ini dari orang Kristen, tapi percaya di tempat ini nggak ada semua mentalnya sehat-sehat, katakan amin. Ini di tempat lain, di Bandung Bapak Ibu Saudara. Ya, nanti kalau saya di Bandung saya ngomong itu jemaat yang di Cipanas tuh. Ini dasar pendeta ya. Bapak Ibu, beberapa orang ketika menghadapi persoalan hidup, mentalnya jadi nggak sehat, jadi cemas, stres, dia jadi kurang fokus, kurang percaya diri, sampai berujung Bapak Ibu Saudara kelelahan secara fisik, akhirnya males-malesan. Wajahnya jangan tertuduh Bapak Ibu Saudara, tenang aja, pendeta juga punya masalah Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang masalah membuat kita begitu ya, khawatir, cemas, itu gangguan mental Bapak Ibu Saudara. Jadi nggak fokus, lagi nyetir, udah jelas Google Map bilang 100 meter ke depan belok kiri, kita belok kanan. Baru sadar kok nyasar ya. Lagi gangguan Bapak Ibu Saudara mental kita karena masalah yang sedang dihadapi. Tahukah Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi goal, target kesenangannya iblis ketika orang Kristen sedang hidup dalam masalah atau sedang menghadapi masalah? Bapak Ibu tahu nggak? Apa yang menjadi goal, target kesenangannya setan ketika kita ini sedang menghadapi masalah? Ya ini, mentalnya rusak. Setan senang banget tuh kalau lihat orang Kristen yang tiap minggu ke gereja, rajin pelayanan, baca firman Tuhan. Kalau ada masalah mentalnya jadi gak sehat. Setan senang banget karena itu targetnya setan. Tapi Bapak Ibu, hari ini kita sudah mendengar kebenaran bahwa penyebab pertama orang bermalas-malasan, unhealthy ya mentality. Saya mau beritahu ini kabar baik Bapak Ibu ya. Kalau pendeta khotbah harus sampaikan kabar baik, sebab kata Injil itu berdasar dari kata Evangelion, artinya kabar baik. Siapa yang mendengar kabar baik katakan amin. Lihat kanan kirinya, bilang siap-siap. Ini kabar baik nih Bapak Ibu Saudara ya. Masalah apapun yang kita hadapi, jangan biarkan masalah tersebut menguasai jiwa, mental, emosi atau psikologi kita Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, masalah apapun yang sedang kita hadapi, jangan biarkan masalah itu menguasai emosi kita, jiwa kita, mental kita, psikologi kita Bapak Ibu. Sebaliknya, ini hari ini sudah kita baca firman Tuhan tadi. Kata Paulus, jangan malas-malasan, jangan biarkan kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Jadi bukan masalah yang menguasai jiwa kita. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara, ada semangat kekuatan yang dari Tuhan. Itulah yang menguasai setiap masalah yang kita hadapi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Di mana-mana saya selalu perkatakan firman Tuhan ini. Boleh ditampilkan nggak? Kalau nggak apa-apa. Ada dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nggak saya masukin ayatnya, mohon maaf Bapak Ibu. Firman Tuhan bilang gini, kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu, perhatikan ini, roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini masih pagi, saya ajak olahraga dulu. Semua berdiri dulu Bapak Ibu Saudara, dengan tidak mengurangi rasa hormat. Pada saat kata lebih besar, tolong yang paling besar Bapak Ibu Saudara, tapi jangan mengganggu sebelahnya. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Kamu berasal dari Allah anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu Saudara. Luar biasa nih Pak ya. Jemaat-jemaat yang hebat, yang keren Bapak Ibu Saudara. Semangat sekali saya sampaikan firman. Bapak Ibu, saya selalu perkatakan firman Tuhan ini, bahwa ada roh Allah yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Itu berarti masalah apapun yang sedang kita hadapi hari ini tidak bisa menguasai jiwa mental kita. Sebaliknya ada roh Tuhan yang lebih besar inilah yang menguasai semuanya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ingat gak? Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia kasih pesan apa kepada para murid? Itu udah pasti penginjilan yang sehubungan dengan firman hari ini. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai
yatim piatu. Dalam dunia psikologi, kehilangan yang paling membuat manusia stres, Bapak Ibu Saudara, berkepanjangan, itu adalah kehilangan orang yang dikasihi. Itu bisa lama loh stresnya, berkepanjangan. Tuhan tahu ini Bapak Ibu Saudara, Dia akan meninggalkan murid-muridnya pada waktu itu. Murid-muridnya bisa cemas, takut, stres, berkepanjangan. Tapi Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan meminta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu penolong yang lain, Roh Kudus, Roh yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara, nanti kan ada 10 hari pencurahan Roh Kudus, Bapak Ibu setuju ya? Ya, setelah Yesus naik ada ibadah biasanya di gereja masing-masing ya. Kalau di tempat kami enggak, Bapak Ibu Saudara, tapi enggak apa-apa. Bagi yang merayakannya, mengikuti ibadah enggak apa-apa, ya. Ada ibadah pencurahan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara tahu enggak? Salah satu ciri kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, berbahasa roh Pak Pendeta, yaitu silakan. Ya, saya tidak anti dengan karunia-karunia, tapi Bapak Ibu baca satu ayat lagi dong, nggak usah dibuka nanti repot. Kisah Rasul 4 ayat 31 bilang seperti ini Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu Bapak Ibu, mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi salah satu kepenuhan roh yang dialami oleh orang Kristen mula-mula pada waktu itu, berani, semangat, kuat, rohnya menyala-nyala. Amin. Yang ngikutin pengkhotbah kalau dari timur begini Bapak Ibu, kayak orang marah-marah, percaya nggak Bapak Ibu? Wajah aja rainbow, hati Hello Kitty Bapak Ibu. Tenang Bapak Ibu. Ya ini semangat. Ya om yang dari Sulawesi pasti ngerti kan Om. Iya. Bernyala-nyala Bapak Ibu. Nah, salah satu cirinya selain berbahasa roh, berani, semangat. Jadi Bapak Ibu, masalah apapun yang kita hadapi hari ini tidak boleh menguasai mental kita. Sebab mental kita, jiwa kita, emosi kita sudah dikuasai roh yang lebih besar yang datangnya dari surga. Katakan amin. Raja Daud, ya ini saya tulis kecil sekali ya. Dalam Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, dalam persoalan yang berat loh yang sedang dihadapi pada waktu itu. Berat sekali masalahnya. Ya, udah Daud ini salah di hadapan Tuhan, dikejar-kejar lagi untuk dibunuh oleh Saul. Wah, berat sekali masalahnya Bapak Ibu Saudara. Ya, dia kehilangan semuanya. Tapi Bapak Ibu bisa baca Mazmur 103 ayat 1 sampai 2, di depan sini sudah ada, pujilah Tuhan hai jiwaku. Dia bilang sama mentalnya, hei mentalku, emosiku, psikologiku, puji Tuhan. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Apa yang menyebabkan orang malas? Mentality unhealthy. Mentalnya dikuasai masalah. Tapi hari ini seperti Daud Bapak Ibu Saudara, dia bilang sama jiwanya, hai jiwaku, mentalku. Dengan roh yang menyala-nyala dia bilang, pujilah Tuhan, sembahlah Tuhan, tunduklah pada Tuhan, hidup di firman Tuhan. Amin. Ini dia dong. Saya sudah mengalami banyak persoalan hidup Bapak Ibu Saudara. Dan dari wajah Bapak Ibu Saudara mungkin sama juga ya kan. Tapi tidak ada satu persoalan pun Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa diselesaikan bersama dengan Tuhan. Bahkan sampai hari ini masih ada masalah-masalah yang saya hadapi. Bapak Ibu nggak ngeliat kan saya lemes-lemes, Shalom Bapak Ibu. Nggak diundang lagi nanti apa ya? Semangat, ada roh Tuhan yang lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Nah penyebab kedua Bapak Ibu, no vision. No vision. Apa yang menyebabkan orang malas? Gak punya tujuan hidup, gak punya rencana, gak punya planning, gak punya goal. Bapak Ibu, setelah peristiwa serangan teroris 11 September 2001, beberapa orang Kristen di Amerika itu putus asa Pak. Mereka kehilangan visi, sehingga kerajaan mereka kendor. Ini negara maju loh, negara yang udah hebat teknologi dan sebagainya. Tapi waktu peristiwa WTC Bapak Ibu, World Trade Center dihancurkan oleh teroris, itu beberapa orang Kristen di Amerika, kalau bahasa Sundanya jadi leles, letih lesu. Iya, sama nggak di sini Pak? Iya sama ya, sarwa kene.
Jadi kehilangan visi Bapak Ibu, sehingga mereka bermalas-malasan, kendor kerajilannya. Tolong diklik, tapi ada satu anak Tuhan, dia buat satu buku yang mengubah Amerika pada waktu itu, yang menggerakkan kembali orang-orang Kristen di Amerika pada waktu itu. Buku ini berjudul The Purpose Driven Life, hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dialah Rick Warren, Bapak Ibu Saudara. Dia tahu, ya, Tuhan bicara sama dia bahwa seseorang bisa tetap hidup, bisa tetap bergerak, bisa tetap semangat, bisa tetap kuat kalau dia punya purpose, kalau dia punya tujuan, kalau dia punya visi. Amsal 19 ayat 18 bilang, bila tidak ada wahyu, liarlah rakyat. Kalau nggak ada tujuan, kalau nggak ada goal, orang jadi liar, ujung-ujungnya males-malesan, Bapak Ibu Saudara. Kita yang ada hidup di negara NKRI ini, perhatikan terus Bapak Ibu Saudara ya, amati terus. Ini bangsa punya tujuan, punya goal nggak? Ya, kalau nggak ada kita protes bareng-bareng Bapak Ibu Saudara. Lo ngajak demo pendeta, enggak, maksud saya kita ikut perhatikan Bapak Ibu supaya kita berbangsa bernegara ini semangat. Tapi sejauh ini puji Tuhan lah ya kan, ada tujuannya, amin. Ada yang dapat makan gratis ya. Ya, jangan ke situ. Bapak Ibu, Rick Warren diberitahu oleh Tuhan, ya, seseorang bisa tetap hidup, bergerak, semangat, kuat kalau punya visi. Bapak Ibu perhatikan apa yang ditulis di depan ini. Jangan biarkan masalah apapun termasuk iblis mengaburkan mata rohani kita, Bapak Ibu, sehingga kita tidak bisa melihat karyamu terbesar. Karya yang mana ya? Indah rencanamu Tuhan. Rencana yang mana ya? Kita sudah dikaburkan oleh masalah. Mata rohani kita sudah dikaburkan oleh iblis. Nggak bisa lagi lihat tujuan yang Tuhan berikan buat kita. Jangan biarkan Bapak Ibu Saudara. Tapi percayalah bahwa Tuhan punya rencana di balik setiap persoalan kita hadapi. Oh iya, harus pegang firman Tuhan ini Bapak Ibu. Berat pendeta, susah pendeta. Ya saya juga tahu Bu. Tapi percayalah, di balik setiap persoalan-persoalan kita hadapi, indah rencanamu Tuhan, syuap. Ini yang generasi 80-an dia ikut nyanyi nih ya kan. Kalau generasi sekarang nggak tahu lagu itu. Ya, dulu waktu saya sekolah teologi, lagu ini ya namanya anak-anak teologi dari berbagai macam daerah Bapak Ibu, pas refrennya dibecandain Pak. Kan refrennya, kini ku sadari sekarang, betul ya? Kau tolong padaku. Ini anak STT dibecandain Pak. Kini ku sadari sayang, kau tolong padaku sayang. Jadi saya kalau nyanyi lagu ini agak ketawa memang. Ingat dulu nostalgia zaman kuliah. Bapak Ibu, selalu ada rencana yang indah untuk setiap kita. Percayalah Bapak Ibu. Jangan mata rohani kita dikaburkan oleh masalah, apalagi setan Bapak Ibu Saudara. Percayalah, orang kalau malas ini disebabkan kehilangan visi, kehilangan tujuan hidup. Siapa yang masih menjomblo Bapak Ibu Saudara? Nggak apa-apa, ya jangan angkat tangan. Ya, kalaupun masih menjomblo, jangan kehilangan tujuan hidup. Siapa yang menikah sekian tahun belum dikaruniai anak, jangan kehilangan visi, tetap punya tujuan hidup. Siapa yang hari ini usahanya lagi sepi, tetap punya tujuan hidup. Katakan amin. Masalah apapun yang kita hadapi Bapak Ibu Saudara, jangan membuat kita kehilangan tujuan hidup. Bahkan Bapak Ibu Saudara nih, ya, ada satu pujian yang setan senang dengar. Ya, setan senang sekali dengar pujian ini. Judul pujiannya sungut-sungut. Kalau orang Kristen bangun pagi udah ya, suami istri ribut, oh, itu setan senang banget. Indah sekali pujianmu, sungut-sungut. Tapi ada pujian yang Tuhan selalu suka. Biarlah manis kau dengar Tuhan. Pujian itu berjudul ucapan syukur. Bapak Ibu, jangan membuat mata rohani kita dikaburkan oleh setan sehingga kita tidak bersyukur. Hari ini banyak-banyak bersyukur. Coba deh minta IG, ya kan? Gini-gini bisa nyanyi lah, gak kalah sama istri saya Bapak Ibu. Tanya dia yang latih siapa Bapak Ibu, bukan saya. Ya kan? Biarlah
manis kau dengar, Tuhan. Manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka karena orang kalau mata rohaninya udah dikaburkan oleh setan, Bapak Ibu, pasti hidupnya sungut-sungut, marah-marah, nyalain orang, nyalain ini, nyalain itu. Itu orang ujungnya malas-malasan tuh, kehilangan visi. Tapi kalau bangun pagi, biarlah manis kau dengar. Utang hari ini gimana Tuhan? Tuhan, manis kau. Bayaran sekolah gimana Tuhan? Tuhan. Dan aduh, suami belum berubah Tuhan. Ku bersuka karena masalah boleh banyak, tapi tetap bersyukur loh Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jadi dua penyebab ini saja yang saya bagikan kenapa orang itu bermalas-malasan. Yang pertama unhealthy mentality, yang kedua itu no vision. Nah, kita masuk ke poin pemberitaan pada pagi hari ini. Masih ada 2 jam lagi Pak, tenang. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Tolong kembali ke ayat tadi, Roma 12 ayat 11. Bapak Ibu perhatikan ya, hebat Tuhan memberikan menyatakan isi hatinya kepada Rasul Paulus pada waktu, sehingga dia bisa nulis ayat seperti ini bunyinya. Jangan kerajinanmu kendor, jangan malas-malasan. Oh, saya sudah tahu penyebab kemalasan, saya sudah tahu nih. Tapi ada ayat lanjutnya, biarlah rohmu menyala-nyala. Kita udah semangat nih, kita kuat nih kita dalam Tuhan. Untuk apa sih Bapak Ibu? Untuk melayani Tuhan. Jadi kalau hari ini kita sudah diberi kekuatan, semangat oleh Tuhan, ujung-ujungnya harus digunakan untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Mumpung Pak masih sehat, kuat, semangat, diberkati Tuhan, layani Tuhan. Di mana-mana saya ngomong yang sama Bapak Ibu, dan ini juga saya praktekkan dalam hidup saya. Bukan karena saya pendeta, tapi saya tahu saya sudah menerima anugerah yang luar biasa. Sudah diberikan Roh Kudus yang membuat saya kuat, semangat, diberkati Tuhan. Ujung-ujungnya harus melayani Tuhan. Mumpung masih sehat. Coba lihat kanan kiri senggol gini aja. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat, layani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan itu gimana sih pendeta? Di gereja harus jadi pemimpin pujian, pemain musik, usher. Apa itu melayani Tuhan? Nih Bapak Ibu ya, ada satu ayat yang jarang sekali dibahas. Nah, kalau ini boleh ditampilkan. Kisah Rasul 1 ayat 8. Sering dibaca tapi sering saya perhatikan jarang dibahas pengertian yang terdalam. Ya, ini peristiwa Bapak Ibu Saudara sebelum Tuhan naik ke surga. Dia pesan begini kepada para murid, pengikutnya pada waktu itu. Pesan yang sama diperuntukkan bagi kita juga. Kisah Rasul 1 ayat 8. Ya, sambil kita tunggu. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Tetapi menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung bumi. Kita sudah tahu Bapak Ibu bagaimana caranya supaya kita semangat, kuat, bagaimana supaya kita bisa menjadi saksi Kristus. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, hari ini Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Yang percaya katakan amin. Yang sering jadi pertanyaan, kita melayani Tuhannya di mana Pak? Tempatnya di mana? Yang pas itu di mana Pak? Tuhan Yesus sudah kasih tahu kok waktu itu. Kalau kamu menjadi saksiku, mau melayaniku, mulai dari Yerusalem. Nah, pahami ayat ini berdasarkan konteks pengetahuan yang terbatas pada waktu itu. Tuhan Yesus lagi bilang, kalau kamu melayani Tuhan, dimulai dari tempat yang paling dekat dulu. Secara geografis pada waktu itu tempat yang paling dekat adalah Yerusalem.
Dan tempat yang jauh dari situ, Samaria, Yudea, sampai ujung bumi. Lah orang Kristen hari ini kebalik, melayani Tuhan yang jauh-jauh dulu. Yang dekat-dekat nggak dilayani. Nah, saya mau beritahu yang dekat itu di mana? Di rumah. Tapi jadikan tempat ini, persekutuan ini, gereja tempat kau beribadah, itu rumah kedua. Kok nggak amin? Iya dong. Kurang kompak, amin? Jadi di mana tempat yang tepat kita melayani Tuhan? Ya, tempat yang paling dekat, Pak. Bukan cuma di rumah, Bu. Pak, keluar rumah itu juga tempat yang paling dekat. Di jalan. Pas ada yang biasanya keluar dari mulut kita apa? Haleluya, Pak. Allah. Pendeta juga kadang keceplosan, Pak, ya. Tapi disitulah kita menjadi saksi Kristus melayani Tuhan. Biarin aja. Saya pernah, Bapak Ibu Saudara, ya, udah kita hari itu memang lagi kalut, di jalan tuh ada yang kayak gitu. Wah, sudah emosi. Pas membuka jendela, macet. Nggak jadi marah. Coba itu kebuka, Bapak Ibu Saudara. Waduh, bisa ribut itu. Tapi bisa begitu loh Tuhan itu, ya. Ajaib kadang-kadang menuntun kita, nggak jadi kita marah-marah. Tapi disitulah Bapak Ibu Saudara tempat kita melayani Tuhan. Yang dekat di mana lagi ya? Waktu kita ke kantor. Cukup dekat di situ. Teman-teman, tempat kita bekerja, klien kita, pelanggan kita. Di situ kita melayani Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen ya berdoa, Tuhan berkati aku Tuhan. Apalagi karyawan-karyawan yang di PHK, Tuhan cepat kasih pekerjaan Tuhan. Di Bekasi kemarin Bapak Ibu 25.000 orang loh. Antri untuk 2.000 lowongan pekerjaan. Make sense Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen doa minta diberkati Tuhan kasih kerjaan. Kitanya udah melayani yang paling dekat belum? Udah kasih yang terbaik belum kalau kerja? Kalau belum, hari ini sama-sama kita bertobat Bapak Ibu Saudara. Kekuatan dan semangat di dalam Tuhan harus digunakan untuk melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan di mana saja dan bentuknya apa saja. Yang penting bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemuliaan kita. Nah, itu pelayanan. Jadi biarpun cuma cuci piring di rumah, beda dengan main musik di gereja. Kalau kita cuci piring, ini untuk kepentingannya Tuhan. Tuhan dimuliakan. Itu pelayanan, Bu. Amin. Dibandingkan main musik di gereja, Bu. Gue nih, gak lihat tuh. Siapa? Ya kan? Gini-gini main musik apa ya? Ya kan? Melayani Tuhan bisa apa saja Bapak Ibu. Yang penting untuk kemuliaan Tuhan, untuk kepentingannya Tuhan. Makanya tadi di awal saya bilang, kemana-mana saya pelayanan itu membangun keluarga, bukan membangun bisnis. Saya nggak mikirin nanti pelayanan begini harus dilayani dengan baik, pendeta pokoknya harus dihormati. Enggak, itu bangun bisnis Pak. Melayani Tuhan, saya bangun keluarga kerajaan Allah. Di sini saya ketemu keluarga Bapak, ada Pak Andi, ada Bapak Ibu Saudara, orang yang luar biasa, amin. Itu melayani Tuhan. Jadi bisa apa aja ya Bapak Ibu. Amin. Pak Pendeta, kalau saya jalan-jalan bersama keluarga, liburan itu melayani Tuhan. Itu melayani Tuhan. Yang penting engkau liburan, ya kan? Nama Tuhan dimuliakan, disenangkan. Jangan liburan ujung-ujungnya ribut. Pulang tadinya happy, jadi berantem. Jangan. Ayo, sayangku, cintaku, anak-anakku, kita liburan. Supaya waktu kita liburan, Tuhan disenangkan, dimuliakan. Itu pelayanan Pak. Kita berbisnis ya, bisnis dengan jujur, bisnis kita kasih yang terbaik dalam pelayanan-pelayanan kita. Itu pelayanan Bapak Ibu Saudara. Siapa sih yang dimuliakan, disenangkan kalau kita hidup benar Bapak Ibu? Tuhan kan, amin. Nah, jadi roh yang Tuhan berikan kepada kita, kembali ke slide. Semua itu harus digunakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Terakhir saya simpulkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahwa setiap kita harus memiliki mental yang sehat. Di slide terakhir ya. Miliki mental yang sehat dan miliki visi. Supaya kita nggak jadi orang Kristen yang malas-malasan. Lalu gunakan kekuatan yang Tuhan berikan, semangat yang Tuhan berikan untuk melayani Tuhan. Sekarang jabat kanan kirinya, katakan kita melayani Tuhan. Haleluya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan. Amin.